semuanya. Perkenalkan, nama saya Jessica Sihite dengan NIM 1251483 dari program studi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar pra-UTS mata kuliah Pengenalan Komputasi. Adapun judul program yang saya ambil adalah Aplikasi To-Do List Sederhana dengan Python. Semoga video presentasi ini dapat memberikan penjelasan yang jelas mengenai program yang saya buat. Terima kasih dan selamat menonton. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan membuat program to-do list sederhana menggunakan Python. Program ini akan memiliki beberapa fitur, yaitu nantinya bisa menambah tugas, melihat daftar tugas, menghapus tugas, dan keluar dari program. Namun, agar semuanya dapat terrealisasikan dengan baik, saya akan menerapkan perulangan atau loops di dalamnya. Saya juga akan menggunakan nested if atau kondisi bertingkat. Lalu juga saya akan meminta input dari penggunanya. Lalu ada operator aritmetika juga, dan juga ada operator logika yang akan saya realisasikan dalam program saya ini. Yuk kita langsung ke codingnya. Baiklah teman-teman, saya akan mulai dengan membuat sebuah judul program yang akan kita bikin. Nah, program to-do list sederhana. Nah, jadi teman-teman, pertama saya akan membuat sebuah list kosong dulu. Misalnya kita bikin namanya to-do list. Kita bikin list kosong ya. Nah, tujuannya list ini untuk menyimpan semua tugas yang bakal yang dimasukkan sama pengguna nanti. Jadi semua tugas itu nanti bakal masuk ke sini dulu teman-teman. Nah, selanjutnya kita mulai pakai perulangan. Di sini saya menggunakan while. Namun di sini saya akan anggap atau maksudnya saya buat while true itu kenapa? Agar program itu kayak menganggap dia tuh benar true dan bakal terus berjalan dan terus menampilkan menu sampai pengguna itu milih keluar. Jadi nanti kalau penggunanya nggak milih keluar, dia bakal terus ini tampilin menu-menunya. Menu 1, menu 2, menu 3 gitu. Sampai pengguna milih keluar baru dia akan berhenti buat nampilin menunya. Nah, di dalam perulangan ini saya bakal menampilkan menu-menu utama program. Misalnya, kita bikin dulu lah judulnya ya. To-do list. Print misalnya yang menu pertama tambah tugas. Wah, ini kok capsule. Print lihat tugas. Print yang ketiga hapus tugas. Print yang keempat keluar. Nah, di dalam perulangan ini saya menampilkan menu utama program. Yang pertama itu tambah tugas. Nanti jika user memilih kedua, dia bakal memperlihatkan tugas yang udah ditambah. Nah, yang ketiga itu adalah fungsi menu buat menghapus tugas, dan yang empat itu adalah keluar. Nah, sekarang kita bakal minta membuat program supaya meminta inputan dari pengguna untuk milih program mana yang akan dijalankan teman-teman. Misalnya kita masukin fungsi pilihan sama dengan input, masukkan pilihan 1-4 kan. Nah, jadi di sini adalah fungsinya buat minta masukan atau minta inputan dari si penggunanya. Selanjutnya aku bakal membuat
validasi atau supaya input yang dimasukkan pengguna itu hanya berupa angka gitu loh teman-teman. Misal coba ya kita bikin dulu biar kita nanti bisa jelasin codingnya. Misal saya di sini menggunakan fungsi isDigit. If isDigit kosong, kita inisialisasikan pilihannya. Nah, teman-teman, saya menggunakan fungsi isDigit ini untuk memeriksa apakah inputnya nanti dari pengguna berupa angka, supaya nanti programnya nggak error kalau misalnya pengguna itu misalnya masukin huruf atau simbol, jadi dia nggak langsung error gitu loh. Jadi di sini fungsinya validasi input itu buat ngecek apakah dia itu berupa integer kayak gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya eh, berupa angka, maka bakal diubah ke bentuk string menjadi integer supaya misalnya kalau dia tuh terbukti berupa angka, maka saya akan mengubah dari tipe data string menjadi integer supaya bisa dibandingkan nanti di percabangan. Jadi kita bisa masukin fungsi pilihan sama dengan integer pilihan. Oke, teman-teman. Nah, di sini kita mulai masuk. Di bagian ini, saya akan mulai menggunakan operator logika N. Operator logika N. Untuk memeriksa apakah pilihan nanti berada di rentang yang kita mau, misal gini teman-teman, if pilihan, jika pilihan lebih besar sama dengan 1, N, operator logikanya, pilihan kurang dari 4, maka jadi teman-teman fungsi N di sini itu buat ngecek apakah pilihan itu berada di rentang lebih besar sama dengan 1 atau lebih kurang sama dengan 4. Nah, teman-teman, jadi jika pengguna masukin 1 di sini, misalnya kita buat lagi percabangan, if pilihan sama dengan 1, maka program akan menjalankan di sini kan, di sini, maka program akan menjalankan fitur tambah tugas. Makanya di sini kita akan realisasikan fitur tambah tugas itu teman-teman. If pilihan sama dengan 1, maka tugas kita akan minta kan input tugas itu dari si pengguna. Makanya kita bakal minta input tugas. Kita tanya, masukkan input tugasmu, masukkan nama tugasmu. Boleh. Nah, di sini program bakal minta pengguna buat masukin nama tugas yang mau ditambahin gitu teman-teman. Nah, if tugas hmm. Nah, di sini kita juga perlu memeriksa apakah input tugas yang di-input itu nggak kosong, gitu teman-teman. Jadi kalau nggak kosong, maka tugas akan ditambahkan gitu ke dalam list menggunakan fungsi append, ke dalam fungsi append ini. Jadi kalau di sini dibilangkan if tugas tidak sama dengan kosong, jadi kalau tugasnya ada dan tidak kosong, maka dia bakal dimasukin ke fungsi append-nya. Maka print tugas berhasil ditambahkan. Kalau misalnya dia nggak kosong dan dia dimasukkan ke fungsi append, maka program menampilkan pesan bahwa tugas itu berhasil ditambahkan. Jadi, tapi kalau misalnya pengguna nih ya, dia tuh nggak nggak masukin apa-apa, jadi kosong kan teman-teman. Maka kita buat lagi else-nya. Kalau misalnya tugasnya kosong, kita bikin nih print tugas tidak boleh kosong. Nah, ini kok udah jalan sih, padahal belum. Nah, jadi kalau misal teman-teman penggunanya itu
masukin kosong atau ke enter doang. Nggak bisa. Nanti bakal ada tampilan output bahwa tugas nggak boleh kosong gitu teman-teman. Nah, sekarang fungsi untuk tambah tugas ini, yang ini udah beres. Selanjutnya kita bakal bikin apa yang akan terjadi, bagaimana cara melihat tugas. Jadi, ini kan kita pakai fungsi elif, pakai fungsi if di if pilihan satu. Nah, kita kalau mau bikin yang kedua, kita harus pastikan dia sejajar sama yang pertama ini. Nah, di sini supaya dia bisa terbaca dengan baik. Elif pilihan. Kenapa kita pakai elif nggak else? Karena elif itu adalah kondisi kedua. Kalau else itu kondisi terakhir, di mana dia nggak punya lagi kondisi apa-apa buat dijalankan. Jadi semua program yang nggak masuk ke dalam if, elif itu bisa kita masukin ke else. Jadi itu kondisi kayak kondisi terakhir gitu, tempat program bakal dieksekusi. Nah, jika pilihannya dua, maka program itu kan bakal nampilin daftar tugas kan di sini. Lihat tugasnya. Nah, dia bakal nampilin apa-apa aja yang ada di satu nih. Nah, pertama kita harus ngecek dulu apakah tugasnya emang ada. Nah, jadi plan to do to do list. Tadi kita pakai huruf kecil ya. To do list sama dengan 0. Nah, pertama kita bakal ngecek dulu apakah list tugasnya masih kosong. Nah, jadi kita pakai len kosong. Kalau misalnya dia masih kosong, maka kita bakal ngeprint nih teman-teman. Misal, sabar ya, print daftar tugas masih kosong. Nah, artinya tugasnya kan nggak boleh kosong nih. Jadi kalau kosong, program itu bakal ngasih informasi bahwa belum ada nih tugas yang disimpan buat gua tampilin, buat aku tampilin kayak gitu. Nah, tapi teman-teman, kita bikin kondisi kedua di sini kan if else terakhirnya. Jika ada isi tugas, maka kita bakal ngeprint daftar tugas tadi. Print daftar, kita beri daftar tugas. Nah, jadi kalau misalnya isi tugas yang di pertama udah ada, maka program bakal nampilin judul daftar tugas tadi di sini gitu. Sekarang kita bakal nampilin semua tugas nih. Jadi saya bakal gunain perulangan for biar nanti tugasnya itu bisa ditampilin satu persatu gitu berurutan. Jadi kita bikin for in rank len to do list print f lateral i+1. I+1 ini maksudnya nomornya teman-teman. Jadi di sini ikan itu diinisialkan sebagai 0. Jadi nanti tugas pertama itu langsung dimulai dari angka 1 titik. Nah, masuk deh ke to-do list. Di bagian ini kita bakal nampilin nomor tugasnya dan isi tugasnya. Jadi teman-teman ingat ya, operator logika tambah di sini, I tambah 1, operator matematika di sini, itu supaya nomornya itu nanti dimulai dari 1, di sini ya. Yang ini, supaya nanti nomornya dimulai dari 1 dan bukan dimulai dari 0. Nah, ini oke. Selanjutnya teman-teman, kita akan bikin dulu di sini. Nah, to do list, tapi kan ini kita harus masukin I itu sebenarnya to do listnya apa. Jadi kita butuh apa isi I itu di sini.
Nah, jadi nanti misalnya nomor satu dimasukin tadi mencatat catatan pengkom. Nah, nanti di sini bakal langsung otomatis bakal ada nomornya. Misalnya satu titik mencat. Nah, kita panggil si I yang pertama tadi mencatat tugas pengkom seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tugas dua kan udah beres nih. Kita bakal masuk nih ke tugas tiga, menu tiga. Tadi kan kita pakai elif pilihan dua yang ini. Selanjutnya kita bikin juga kalau misalnya elif pilihan tiga ini sejajar nih sama mereka nih. Elif pilihan tiga. Jika pengguna memilih angka 3, maka program akan menjalankan fitur hapus tugas. Di sini kita sama seperti kayak sebelum-sebelumnya kita ngecek dulu apakah tugasnya kosong atau tidak. If plan to-do list, to-do list sama dengan eh, print. Misal kalau kosong berarti kita print belum ada tugas yang dapat dihapus. Nah, misal seperti ini teman-teman. Namun kalau ada, berarti kita bakal ngeprint daftar tugas biar pengguna bisa milih mana tugas yang mau dihapus. Print, daftar tugas. Nah, di sini kita bakal pakai perulangan lagi untuk nampilin semua tugas beserta nomornya kayak tadi teman-teman. For i in rank len to do list print tetap kayak tadi ya. Kita pakai F lateral dan kita panggil i-nya itu ditambah satu supaya tidak nol. Kan aneh kalau angka pertama dimulai dari nol. Tugas pertama, to do list, to do list, panggil fungsi i-nya. Nah, saya gunakan lagi for ini supaya buat nampilin nomor-nomor tugasnya teman-teman. Lalu kita minta nih sama pengguna, nomor tugas mana yang mau dihapus? Kita pakai fungsi nomor misalnya. Ya kan? Kita harus tanya nih sama pengguna, nomor berapa yang dihapus? Karena programnya bakal bingung kalau misalnya nggak ada info dari pengguna yang mana mau dihapus. Jadi kita bakal minta inputan pengguna, maka kita bakal pakai fungsi nomor. Sama dengan input buat masukkan nomor tugas yang ingin dihapus. Nah, hmm, yang ingin dihapus. Nah, selanjutnya teman-teman, kita harus cek lagi apakah nomor tugasnya itu berupa angka. Gimana kalau kayak tadi, kayak awal, gimana kalau tadi penggunanya bakal input simbol atau huruf. Jadi kembali kita menggunakan fungsi if nomor is digit. Oke, nomor sama dengan in nomor. Di sini bakal mengkonversi, misalnya kalau dia ngasih simbol gitu kan, bakal ngonversi string itu menjadi angka. Supaya apa? Supaya bisa dibaca teman-teman sama percabangan kayak gitu. Nah, selanjutnya kita pakai nested if di sini. Kita pakai nested if untuk membuat percabangan di dalam percabangan ini kan udah percabangan ini semua. Kita bikin percabangan lagi dalamnya.
Nah, kita bakal bikin jika nomor lebih besar sama dengan satu dan nomor lebih kecil sama dengan plan to do list. Jadi saya bakal periksa apakah nomor tugas yang dimasukkan berada dalam rentang yang valid, yaitu dari satu sampai total tugas yang ada. Nah, jadi kita masukin fungsi tugas dihapus, to do list. Oke, baik, saya akan jelasin di sini teman-teman. Apa sih VOP itu, Kak? Nomor kurang satu. Nah, ini artinya jika valid, jika valid yang ini, maka tugas itu akan dihapus menggunakan fungsi pop. Nah, saya di sini pakai nomor dikurang satu teman-teman, karena indeksnya di list di Python tadi kan dimulai dari nol, sedangkan nomor yang dilihat pengguna itu satu. Jadi di sini kita pakai operator aritmetika kurang supaya programnya bisa membaca tugas mana yang mau dihapus. Seperti itu teman-teman. Nah, bakal ngeprint half lateral tugas tugas dihapus. Berhasil. Berhasil dihapus. Setelah berhasil dihapus, nah, setelah berhasil dihapus, program itu bakal nampilin nama tugas tadi apa yang dihapus teman-teman. Nah, tapi nih, kalau misalnya nomornya di luar dari rentang yang dimasukkan pengguna, jadi misalnya nomornya nggak sesuai, maka program itu bakal nampilin pesan tidak valid. Jadi kita harus bikin juga else-nya. Print, misal ya tugasnya 1 sampai 7, tapi yang dimasukin itu 9, berarti kan nggak ada tuh di rentang 1 sampai rentang to-do list yang diinput sama pengguna, maka kita harus print input harus nomor tugas tidak valid. Nah, nomor tugas tidak valid. Nah, teman-teman, di sini kan kita masukin if, fungsi if nomor is digit nomor, dan dia kalau misalnya berupa angka, maka dia bakal ngejalanin ini. Lalu, if ini kan harus ada else-nya. Gimana kalau misalnya dia itu ya kan teman-teman? Gimana kalau misalnya dia itu bukan berupa angka? Maka kita harus bikin kondisi lain dari if yang ini sejajar sama ini kan? Nah, ini bakal kita bikin kondisi lainnya yaitu kita bisa bikin nomor input tugas input harus berupa angka. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, jika inputan penghapusannya tadi bukan berupa angka dari sini, dari fungsi nomor dimasukin bukan berupa angka, maka dia bakal langsung masuk ke sini. Input harus berupa angka, namun jika berupa angka, dia bakal masuk ke sini. Tapi di dalam nomor is digit ini bakal dicek lagi, apakah nomornya itu termasuk dalam rentang yang dimasukin sama pengguna di sini. Kalau iya, maka dihapus dan dikasih tahu nomor berapa yang dihapus. Namun jika nomornya itu di luar dari rentang tugas pengguna, maka bakal ngeprint nomor tugas tidak valid. Seperti itu teman-teman. Nah, kan kita udah selesai nih nomor satu sampai nomor yang ketiga. Bagaimana kalau misalnya penggunanya mau masukin yang 4? Berarti kan ini Elif pilihan 3.
Karena udah terakhir, kita nggak usah pakai elif lagi nih. Kita di sini langsung aja pakai else, karena udah yang terakhir kan. Misal ini ya, ini kan sejajar dengan ini else. Berarti elif. Berarti kita bisa bikin else. Oh, kita kasih jarak lah ya. Nah, di sini else-nya bakal ngeprint program selesai. Ya teman-teman, kenapa kita harus jadi teman-teman, kenapa kita nggak pakai elif lagi di sini? Karena programnya itu udah yang terakhir, dia nggak bakal, dia udah kondisi terakhir. Jadi kalau kalau kondisi terakhir itu nggak butuh persyaratan apa-apa, dia langsung bisa pakai elif. Program selesai. Terima kasih. Seksi. Kita buka seksi aja. Seksi. Nah, kita bikin break untuk berhenti. Break. Nah teman-teman, di sini kan ada if lagi nih, yang ini. Bagaimana jika misalnya eh, angka yang dimasukkan itu di yang ini di luar dari 1 sampai 4, maka ini kan tadi bakal dijalankan. Tapi gimana sih kalau misalnya dia itu nggak 1 sampai 4, dia misalnya masukin 5. Nah, tapi berupa angka kan? Berarti kita harus bikin else yang lain, teman-teman. Nah, kita harus bikin else yang lain nih. Else, print, pilihan hanya boleh, oh ya kita lupa bikin titik petiknya. Pilihan hanya boleh dari 1 sampai 4. Nah, jadi kalau pengguna masukin angka di luar 1 sampai 4, program akan menampilkan pesan bahwa hanya boleh 1 dari sampai 4 loh, kayak gitu. Terus teman-teman, else yang paling terluar di tadi kan kita bikin ini, kalau misalnya dia berupa angka, maka bakal dijalanin kan logika kita yang ini. Nah, gimana kalau dia bukan berupa angka? Maka kita, atau misalnya huruf atau simbol, dia nggak error, tapi dia bakal nampilin ini teman-teman, print. Makanya kita butuh is digit tadi, supaya misalnya huruf atau simbol yang dimasukin dia langsung error, tapi dia bakal nampilin input menu. Input menu harus berupa angka. Nah, jadi kalau misalnya pengguna masukkan bukan berupa angka atau huruf atau simbol gitu yang dimasukin, maka program menampilkan pesan bahwa input menu harus berupa angka. Baiklah teman-teman. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan merunning program yang telah kita buat, yaitu to-do list sederhana. Misal, dari menu yang ditampilkan nih, kan udah kelihatan menunya, tambah tugas, lihat tugas, hapus tugas, dan di menu keempat tuh keluar. Nah, misalnya kita masukkan menu tambah tugas, yaitu menu yang pertama. Lalu kita isi mungkin belajar Python. Nah, dia akan menampilkan output tugas berhasil ditambahkan. Lalu teman-teman, kita tambah tugas lagi. Misal nomor 1, kita pilih menu satu lagi. Lalu kita masukkan lagi nama tugasnya itu mengerjakan tugas pengkom. Lalu sekarang kita udah punya 2 tugas kan? Cara kita untuk membuktikannya kita lihat di menu lihat tugas, yaitu nomor 2. Nah, tugas yang ada ini, daftar tugas, belajar Python, mengerjakan tugas pengkom. Nah, selanjutnya teman-teman, ini membuktikan bahwa perulangan for kita itu telah bekerja dengan baik.
Nah, selanjutnya kita mau menghapus tugas nih. Kita bakal pilih menu 3. Hapus tugas. Masukkan nomor tugas yang akan dihapus. Misal kita mau menghapus belajar Python. Maka dia bakal ngampilin tugas belajar Python berhasil dihapus. Kita lihat tugas yang tersisa. Tugas kita tinggal mengerjakan tugas pengkom. Nah, seperti itu teman-teman. Misal kita mau tes input salah, biar kita coba kita ingin membuktikan validasi yang telah kita bikin. Yang ini ya teman-teman. Fungsi if pilihan is digit. Nah, misalnya kita masukin ABC. Input menu harus berupa angka, jadi dia tidak langsung error, namun menampilkan ini input menu harus berupa angka. Seperti itu teman-teman. Jadi ini menunjukkan bahwa validasi is digitnya itu telah bekerja dengan baik. Misal kita mau keluar program, maka outputnya yang akan keluar adalah program selesai 6Y. Nah, seperti itu teman-teman. Teman-teman, sekarang kita sudah selesai membuat kode program untuk program to-do list sederhana serta merunningnya dengan berjalan tanpa error. Secara umum, program to-do list ini bekerja dengan menampilkan sebuah menu-menu yang akan berisi beberapa pilihan. Nah, menambah tugas di menu pertama, melihat tugas di menu kedua, menghapus tugas di menu ketiga, dan keluar di menu keempat. Program ini berjalan dalam sebuah perulangan sehingga menu akan terus muncul sampai pengguna memilih untuk keluar, teman-teman. Nah, setiap pilihan yang dimasukkan oleh pengguna akan diproses menggunakan percabangan untuk menentukan fitur mana yang akan dijalankan. Nah, misal ketika pengguna menambahkan tugas, pada pilihan pertama, program akan menyimpan tugas tersebut ke dalam sebuah list yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data. Nah, jika pengguna memilih untuk melihat tugas di yang kedua, program akan menampilkan semua tugas yang ada di dalam list dengan menggunakan perulangan. Sedangkan jika pengguna memilih untuk menghapus tugas pada pilihan ketiga, program akan meminta nomor tugas yang ingin dihapus, lalu menghapusnya dari list. Program juga melakukan validasi input nih teman-teman, agar pengguna hanya dapat memasukkan angka yang sesuai dengan menu yang tersedia. Misalnya, tanpa validasi input ini, ketika pengguna memasukkan huruf atau sebuah simbol, maka nanti program ini akan error. Namun ketika adanya validasi input ini dan input tidak sesuai dengan program harapkan, maka dia akan mengeluarkan bahwa input menu haruslah berupa angka. Dengan demikian, program to-do list sederhana ini berhasil kita buat dengan menggunakan beberapa konsep dasar pemrograman teman-teman, seperti perulangan, percabangan, input dari pengguna, operator matematika, dan operator logika yaitu AND. Program ini dapat membantu pengguna untuk mencatat dan mengelola daftar tugas secara sederhana melalui tampilan menu berbasis teks. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi.